Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahrul Ramadan lil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah syahadatal mujahidin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Mimbar Unima yang dimuliakan Allah, ada beberapa peristiwa sejarah yang penting, atau ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa itu dalam bulan suci Ramadan. Ada untuk negara kita proklamator Dwi Tunggal Soekarno-Hatta itu terjadi pada dalam bulan suci Ramadan. Ini tidak suatu kebetulan, tapi memang berkah Ramadan, rahmat Ramadan, juga spirit bulan suci Ramadan. Juga peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi, yaitu Perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada bulan suci Ramadan itu yang tidak berimbang, karena di kubu umat Islam itu hanya sedikit. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 300, ya pokoknya 300-an lah. Kemudian dari kubu orang-orang kafir itu ada 1000, ada yang mengatakan 1000 lebih. Jadi sepertiganya dari kubu orang-orang kafir. Jemaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Jadi ketika perang Badar itu, Allah memberikan kemenangan yang gemilang bagi umat Islam. Dikatakan gemilang karena cuma sedikit, tapi bisa mengalahkan yang banyak. Ya. Seperti disebut dalam Al-Quran, akhir ayat 249 surah Al-Baqarah itu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biidnillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak kelompok atau golongan yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar, golongan yang besar, atas izin Allah, biidnillah wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan yang gemilang itu karena berkat izin Allah, pertolongan Allah. Ada yang mengatakan tentara Allah turun yang gak bisa terlihat itu, para malaikat. Juga yang kedua disebabkan karena motivasi yang tinggi yang dimiliki oleh umat Islam pada waktu itu. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Jadi motivasi itu sangat penting, dibutuhkan, diperlukan dalam hidup dan kehidupan. Karena motivasi itu, hidup ini semakin tambah menjadi hidup, atau hidup itu semakin menggairahkan atau selalu menggairahkan. Itu kalau orang yang punya motivasi yang tinggi. Sebaliknya, orang yang punya motivasi yang rendah itu, hidup ini seakan-akan tidak menggairahkan, atau hidup itu tidak semakin hidup begitu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Setelah perang Badar itu terjadi, para sahabat kaget karena Nabi mengatakan kita baru saja selesai dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar daripada ini, Ghazwatul Kubra. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa perang yang lebih besar setelah dari perang Badar ini? Nabi menjawab, perang yang lebih besar dari perang Badar ini adalah perang jihad melawan hawa nafsu. Dan itu tidak mudah, artinya sulit, besar sekali. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beda lagi dengan perang Uhud. Kalau perang Badar itu umat Islam mengalami
kemenangan yang gemilang, yang luar biasa, ya. Tapi kalau dalam perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Kenapa? Karena dalam perang Uhud itu mengalami kekalahan para sahabat, sebagian para sahabat maksudnya, itu tidak mengikuti dari saran Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi. Kemudian yang kedua, pos-pos para pemanah mereka tinggalkan karena hanya untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang. Jadi motivasi perangnya itu di perang Uhud ini adalah karena materi, maka mengalami kekalahan. Ma'asyiral hadirin jamaah mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dalam perang Badar itu menang karena motivasinya lillahi taala, ya, di bulan suci Ramadan, dan itu berkah dari Ramadan, ya, mengalami kemenangan yang luar biasa, yang gemilang. Tapi kalau ketika perang Uhud itu mengalami kekalahan karena satu, tidak mengikuti perintah Nabi, tidak mengikuti saran Nabi, dan yang kedua karena harta rampasan perang atau ghanimah itu yang menjadi motivasinya, sehingga umat Islam mengalami kekalahan. Ma'asyiral hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.